Mujaddid Media. Balqis adalah seorang ratu yang terkenal dari kerajaan yang bernama Saba. Istana Ratu Balqis terkenal di wilayah Yaman, barat laut kota Ma'rib. Karena di sana terletak puing-puing bangunan yang diperkirakan oleh para sejarawan bahwa reruntuhan bangunan itu berasal dari tahun 1300-an sebelum Masehi. Dan ini cocok dengan kejayaan kerajaan Saba. Lalu kenapa dinamakan kerajaan Saba? Nama Saba diambil dari nama raja di kerajaan itu, yaitu Saba bin Yasjib bin Ya'rib bin Kohtan. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdul Rauf dalam Faidah Al-Qadir, sebelum Ratu Balqis dilahirkan, ayah dari Ratu Balqis yang ketika itu menjadi raja memiliki satu hobi yang unik, yaitu dia sangat senang dengan aktivitas berburu. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makan, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Pada suatu hari ketika sang raja sedang berburu, ketika berada di tengah hutan dia merasa sangat haus. Dia melihat sebuah tenda, kemudian sang raja mendatanginya. Dia hendak meminta minum kepada pemilik tenda itu. Setelah sang raja mendekat ke tenda, dari dalam tenda keluar seorang kakek-kakek. Kemudian sang raja pun meminta disediakan minum untuknya. Si kakek pun memanggil anaknya dari luar tenda untuk membawakan segelas air. Dari dalam tenda keluarlah seorang wanita yang sangat cantik bagaikan matahari, dan di tangannya memegang cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakut. Raja pun terpukau takjub dengan wajah cantik wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk meminangnya. Kemudian sang raja langsung menyampaikan maksud hatinya tersebut kepada sang kakek, yang tak lain adalah ayah dari wanita ini. Sang kakek berterus terang kepada sang raja bahwasannya mereka berasal dari bangsa jin. Namun sang raja tidak peduli dan singkat cerita keduanya pun menikah. Akan tetapi dengan sebuah syarat. Jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Artinya jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, maka sang raja tidak boleh bertanya kepada istrinya. Jika sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah, setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Sang raja sangat senang mengetahui anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Tentunya suatu hari anak ini bisa menjadi pewaris tahta ketika sang raja wafat. Namun tanpa sepengetahuan sang raja, anak laki-laki tadi dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat sedih. Di samping itu, dia takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasannya kenapa anak itu dibunuh. Karena jika sang raja bertanya tentang alasannya, maka artinya mereka berdua akan bercerai. Pada akhirnya sang raja hanya bisa diam dan menahan rasa penasarannya itu. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah, setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Mereka menamakannya dengan Balqis. Dan untungnya anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi. Sang raja pun tampak senang, tapi bercampur dengan rasa gelisah. Akhirnya pada suatu hari raja pun tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia kemudian mendatangi istrinya dan menanyakan alasannya apa waktu itu anak laki-laki dibunuh. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, istrinya kemudian menjadi sedih. Karena sesuai dengan perjanjian, apabila suaminya bertanya, maka terjadilah perceraian saat itu juga. Dengan perasaan yang bercampur aduk, istrinya berkata, "Inikah balasan darimu? Dulu kubunuh anak laki-laki itu karena membelamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini. Dia mendengar bahwasannya malaikat banyak memujinya, dan banyak dari mereka yang menggambarkan kerajaannya. Sesuai janjimu waktu itu, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Kemudian istri raja yang berasal dari bangsa jin itu pergi dan tak pernah terlihat lagi. Sahabat rahimakumullah, di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, di sana dikisahkan lain mengenai cerita asal-usul Ratu Balqis. Ayah Balqis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Nah, raja dari kerajaan itu punya kebiasaan buruk,
yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayah Balkis ini adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Makanya dia memutuskan untuk tidak menikah, karena takut apabila dia punya seorang istri, maka sang raja akan maksa istrinya itu untuk melayani nafsu bejat sang raja. Pada suatu hari ketika si menteri ini sedang berada dalam sebuah perjalanan, dia tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Kemudian pria asing itu bertanya kepada sang menteri, "Wahai tuan, apakah engkau memiliki seorang istri?" Kemudian menteri menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri-istri dari rakyatnya." Lalu pria asing ini pun menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu tidak akan bisa memaksanya." Sang menteri menjawab, "Mana mungkin, pasti raja tetap akan memaksanya." Kemudian pria asing ini berkata, "Sungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana rajamu tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, maka sang menteri pun mau untuk menikah. Singkat cerita, menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria asing tadi. Maka lahirlah anak perempuan mereka yang diberi nama dengan Balkis. Kisah versi lain berasal dari buku tafsir Ibnu Adil yang juga menceritakan tentang asal-usul Ratu Balkis. Diceritakan dalam buku tersebut, ayah Balkis adalah seorang raja dari Yaman yang berasal dari keturunan agung. Pada suatu hari dia berkata kepada raja-raja lain yang berada di luar wilayah kekuasaannya. Raja Ya'rub bin Kohtan berkata, "Tidak ada satupun dari kalian yang sepadan denganku." Karena kesombongan itu, Raja Ya'rub tidak mau menikah dengan putri para raja-raja yang berada di luar kekuasaannya. Akhirnya sang raja dinikahkan dengan wanita yang berasal dari golongan jin yang bernama Raihana. Kemudian dari hasil pernikahan keduanya, mereka hanya memiliki seorang anak saja yang diberi nama Balkis. Riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasannya Balkis adalah manusia setengah jin adalah ketika Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman. Dia mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kedua betisnya, karena Balkis mengira ia akan melewati sebuah kolam besar. Padahal itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Nah, di dalam peristiwa ini ada seorang ulama yang mengaitkan ketika Balkis mengangkat celananya itu. Nabi Sulaiman sempat kaget karena melihat kedua betis dari Ratu Balkis ditumbuhi bulu tak seperti wanita manusia pada umumnya, menandakan bahwasannya dia adalah manusia setengah jin. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Al-Quran Surah An-Naml ayat 44. Bahkan ada juga beberapa ahli tafsir beranggapan lantai kaca itu memang sengaja dibuat Sulaiman khusus untuk menyambut Ratu Balkis, sekaligus untuk membuktikan bahwasannya benarkah apa yang dikatakan orang-orang kala itu, kalau Ratu Kerajaan Sabah itu merupakan manusia setengah jin. Mengenai asal-usul Ratu Balkis ini merupakan tercantum di dalam kitab-kitab para sejarawan, sehingga seorang ulama terkenal asal Irak menyampaikan di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani, hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balkis adalah jin merupakan hadis yang sandarannya lemah, dan cerita seputar pernikahan dengan bangsa jin hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Jadi itulah kisah tentang asal-usul Ratu Balkis. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.